Bongkasa Pertiwi merupakan desa yang terletak di ujung Badung, Bali, Indonesia dengan wajah desa wisata yang bersanding dengan budaya. Budaya yang dijunjung tinggi mempertahankan nilai lokal di tengah arus masuk wisatawan dengan berbagai latar belakang. Bongkasa Pertiwi berdiri pada nilai budaya sebagai pilar pegangan untuk mempertahankan rasa koneksi terhadap alam, harmoni, serta memperkuat relasi alam manusia dan spiritual. Galungan yang dirayakan setiap 210 hari atas kemenangan Dharma melawan Adharma menjadi salah satu hari yang menunjukkan rasa yang dijunjung tinggi di desa Bongkasa Pertiwi. Sama seperti nilai spiritual yang dijunjungnya, pura sebagai ruang bagi perayaan ini juga menyimpan nilai-nilai penting melalui perwujudan fisik, elemen, dan detail yang hadir bagi makna yang diyakini. Tak hanya elemen dan detail pada pura, selama masa perayaan Galungan, terpasang jajaran elemen yang ikut memeriahkan hari raya ini. Dipasang selama kurang lebih 42 hari, penjor merupakan elemen dekoratif dan simbol sakral yang dipasang oleh umat Hindu Bali pada rangkaian Hari Raya Galungan sebagai ungkapan rasa syukur atas anugerah kemakmuran dan kemenangan Dharma melawan Adharma. Bentuk penjor yang melengkung dimaknai sebagai representasi Gunung Agung, gunung tertinggi di Bali, yang juga seringkali dipahami sebagai representasi bentuk naga, dengan bagian atas sebagai ekor dan bawah sebagai kepala. Secara arsitektural, penjor tidak hanya berfungsi sebagai simbol dekoratif, tapi juga sebagai elemen vertikal yang membentuk karakter visual ruang. Penjor dipasang secara gotong royong sebagai perwujudan rasa kebersamaan masyarakat untuk memasukkan pangkal bambu ke dalam dudukan hingga stabil. Ditempatkan di sisi kanan pintu masuk pekarangan rumah, penjor menciptakan ritme ruang yang berulang sepanjang koridor jalan desa. Penjor membentuk jalur sirkulasi, mempertegas orientasi pergerakan, serta membangun kontinuitas visual yang menghubungkan satu rumah dengan rumah lainnya. Keberadaan penjor menciptakan karakter kawasan yang khas melalui pengulangan bentuk, skala, dan material alami berupa bambu, janur, daun, dan hasil bumi. Pura Dalam sebagai lokasi pelaksanaan prosesi adat Galungan Desa Bongkasa Pertiwi menjadi ruang yang mewadahi jalannya prosesi adat, yaitu persembahyangan di pagi hari dan prosesi ngerebek barong di sore hari. Pura Dalam dengan konsep penataan Tri Mandala yang ada menjadi konsep tatanan ruang utuh yang menunjukkan hierarki ruang dalam satu sumbu konektif antar bagian-bagian ruang mandala sebagai prinsip zonasi ruang yang ditata berdasarkan tingkat kesakralan. Konsep pembagian ruang Tri Mandala tersebut dibagi menjadi 3, Nista Mandala, Madhya Mandala, dan pada tingkat yang paling sakral, Utama Mandala. Nista Mandala atau ruang luar pura merupakan ruang terbuka dengan tatanan bangunan yang berperan sebagai ruang penerima, sebagai alur masuk umat sebelum menuju ke Madhya Mandala. Nista Mandala menjadi ruang yang mewadahi sirkulasi umat saat akan memasuki area ruang pura yang lebih sakral dan sebagai bagian paling luar setelah ruang luar bangunan. Menjadi area dengan tingkat kesakralan yang paling rendah, Nista Mandala difungsikan untuk area penunjang kegiatan dalam pura. Area Nista Mandala berupa pelataran dengan bangunan tertata seperti wantilan, yaitu ruang terbuka atau aula sebagai titik komunal umat dalam acara-acara desa. Hari Raya Galungan diawali dengan kegiatan sembahyang bersama di depan area suci. Pelinggih dengan elemen pagar sebagai pembatas ruang juga difungsikan dalam rangkaian proses sembahyang di pagi hari. Elemen pagar dan akses tangga yang mendukung perbedaan elevasi pada pelinggih menjadi tanda adanya perbedaan tingkat kesucian serta sebagai penanda batas ruang antara area sirkulasi umat dengan ruang yang memiliki fungsi ritual. Umat tampak melakukan persembahyangan dari luar pagar dengan orientasi hadap menuju pelinggih yang menunjukkan adanya batas fisik sekaligus mengatur pola akses dan menjaga kesakralan area. Ditandai dengan keberadaan Candi Bentar sebagai batas peralihan dari ruang Nista Mandala menuju Madhya Mandala, Candi Bentar menjadi pusat orientasi visual sebagai bentuk representasi ruang peralihan antara kehidupan sehari-hari dan kehidupan spiritual. Candi Bentar memiliki bentuk yang simetris, kanan dan kiri
sendiri yang menjadi simbol dualitas keseimbangan alam yang mewakili dua hal yang berlawanan namun saling melengkapi. Berdiri kokoh untuk menandai perbatasan ruang mandala, Candi Bentar menjadi bagian yang mewadahi akses masuk dan keluar area Madya Mandala. Pada Hari Raya Galungan, Madya Mandala dipenuhi aktivitas persiapan dan interaksi sosial, berkumpul bersama keluarga, tempat menunggu, menyimpan persembahan, serta beristirahat sebelum memasuki utama mandala. Ruang Madya Mandala mulai menunjukkan sirkulasi jelas sebelum memasuki area utama, dari Candi Bentar menuju Kori Agung. Interaksi sosial manusia tampak pada beberapa bangunan bagian. Madya Mandala memiliki elemen bangunan bagian berupa Balai Kulkul pada perbatasannya dengan Nista Mandala. Balai Kulkul menjadi tempat untuk menggantung kulkul atau kentongan kayu yang dibunyikan dengan pola pukulan tertentu sebagai media komunikasi kepada masyarakat. Di sisi Madya Mandala dapat ditemukan balai gong sebagai tempat penyimpanan gamelan Bali yang sedang tidak digunakan. Tepat di sampingnya, terdapat ruang penyimpanan persembahan yang menjadi tempat menyimpan berbagai sarana upacara sebelum digunakan di utama mandala, dengan batas berupa Kori Agung yang memiliki makna pembagian filosofis berupa kepala, badan, dan kaki sebagai bentuk pemaknaan tubuh manusia. Kori Agung adalah gerbang utama yang menghubungkan Madya Mandala dengan utama mandala, sebagai ruang dengan tingkat kesakralan tertinggi dalam kompleks pura. Secara arsitektural, Kori Agung berfungsi sebagai elemen transisi yang mengatur akses, mempertegas hierarki ruang, serta membingkai sumbu sirkulasi menuju area persembahyangan utama. Terletak di seberang Balai Gong dengan pelinggi yang berada di antaranya, Balai Pewaregan berfungsi sebagai ruang persiapan sarana upacara yang mendukung rangkaian ritual galungan. Aktivitas di sekitarnya membentuk sirkulasi distribusi persembahan menuju ruang-ruang persembahyangan di kawasan pura. Melalui Kori Agung menuju utama mandala, sirkulasi tampak lebih minimal, suasana lebih hening, dan interaksi manusia tidak mendominasi ruang seiring dimulainya rangkaian persembahyangan. Persembahyangan dilakukan sebelum barong dikeluarkan dan diarak mengelilingi desa. Utama mandala sebagai area dengan tingkat kesakralan paling tinggi menjadi area pusat persembahyangan pada Hari Raya Galungan. Area ini merupakan area di mana barong dan benda-benda sakral pura disimpan. Keberadaannya mendukung keberlangsungan prosesi ritual dengan menjaga kesucian perlengkapan upacara hingga digunakan pada rangkaian Hari Raya Galungan, ditandai dengan adanya proses sembahyang. Setelah doa dipanjatkan, menjelang sore hari, suasana hening perlahan berubah menjadi antusias. Kulkul dipukul berirama, sumber suara dari menara Balai Kulkul mengundang warga desa untuk berkumpul dalam prosesi ngerebek barong. Balai Gong sebagai tempat penyimpanan perangkat alat musik tradisional tampak dimanfaatkan sementara untuk tempat menunggu prosesi ngerebek barong. Menjelang prosesi ngerebek, aktivitas masyarakat terkonsentrasi pada Madya Mandala. Kawasan ini menjadi ruang tunggu sekaligus ruang transisi, tempat umat berkumpul dan menantikan keluarnya barong dari utama mandala sebelum prosesi dimulai. Suasana terasa semakin hidup melalui interaksi antar warga yang saling berbincang dan berkumpul. Disusul dengan alunan musik tradisional Bali mulai terdengar dari area Nista Mandala menjadi penanda bahwa prosesi akan segera dimulai. Irama secara perlahan membangun suasana ritual, menghubungkan ruang-ruang di dalam pura hingga mengarahkan perhatian seluruh umat pada kemunculan barong sebagai awal prosesi ngerebek. Barong mulai diiring dari tempat penyimpanannya, melintasi Kori Agung. Barong diiringi oleh persembahan yang dibawa sebagai bagian dari rangkaian upacara. Barisan kemudian bergerak menuju Madya Mandala sebelum melintasi Candi Bentar dan meninggalkan kawasan pura. Momen ini menandai dimulainya prosesi ngerebek ketika barong memimpin iring-iringan umat mengelilingi desa sebagai bagian dari perayaan Hari Raya Galungan. Barong dipercaya sebagai manifestasi kekuatan suci yang hadir untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat. Pada beberapa titik, barong berhenti dan musik tidak dimainkan. Sirkulasi berlangsung linear, menyusuri ruang Trimandala dalam pura, hingga menghubungkan ruang sakral pura dengan titik-titik desa, meninggalkan persembahan sebagai bentuk permohonan berkat dan keselamatan. Barong tidak berhenti hanya untuk beristirahat, tetapi setiap titik pemberhentian menjadi titik ritual di mana terjadi interaksi antara umat, persembahan, dan barong sebagai simbol kekuatan suci.
Ruang tidak hanya dibentuk oleh arsitektur, tetapi juga oleh ritual, pergerakan, dan kebersamaan masyarakat yang terus menghidupkan nilai-nilai budaya dari generasi ke generasi. Dalam setiap langkah, doa, dan kebersamaan, tersimpan nilai hubungan manusia, Tuhan, sesama, dan alam yang terus mengalir melintasi waktu. Elemen arsitektural, dekoratif, dan hasil bumi yang ada hadir tidak hanya membentuk suasana perayaan, tetapi juga menjadi manifestasi kepercayaan masyarakat. Bungkasa Pertiwi, desa yang berada di ujung Badung, Bali, Indonesia, turut menjadi bagian dalam menjaga nilai-nilai budaya dengan rasa yang terus hidup dan budaya yang terus berlanjut.